Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi. Apa kabar Anda hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan lindungan Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Jika hari ini kita merasa kita capek, lelah melakukan rutinitas kita sehari-hari, percayalah di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami dari pagi sampai malam hari ini. Kau telah menolong kami dalam melakukan aktivitas kami sehari-hari. Ini saatnya Tuhan, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena Kau layak Tuhan, terima pujian penyembahan kami. Yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu masuk dalam hadirat. Lebih lagi Tuhan, menikmati-Mu Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat ke
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari lebih sungguh lagi ku nyanyi hosana, nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami muliakan Tuhan. Di tahta aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kau layak disembah, Kau layak diagungkan. Yesus Tuhan namanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan memberi damai di hati kami Tuhan. Di saatnya Tuhan kami mendengar suara-Mu Tuhan. Hanya suara-Mu saja ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu Tuhan yang sanggup Tuhan memberi jawaban Tuhan dalam seluruh pertanyaan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami meresponi firman-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu Tuhan, nyata dalam hidup kami Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupan
mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan sampai hari ini ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua ya Tuhan, dan singkapkan ketidakmengertian kami Tuhan akan arti sebuah doa ya Bapa. Kami siap mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Biarkan firman-Mu nanti menjadi rema bagi kami semua. Bukan hanya di ibadah doa pada malam hari ini saja Tuhan, tetapi Roh Kudus yang memampukan kami untuk menyikapi dari kehidupan kami sehari-hari akan firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk melayani-Mu, kami siap untuk mendengarkan perkataan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat malam jemaat yang terkasih dimanapun Bapak Ibu berada. Kami percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha hadir. Dimanapun kita boleh berada pada malam hari ini, Tuhan juga ada, mungkin di rumah. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan kita yang omnipresent. Dimanapun dia bisa beracara, dimanapun Tuhan bisa berkata-kata, dimanapun Tuhan bisa memberikan didikannya kepada kita semua. Baik Bapak Ibu yang terkasih sekalian, malam hari ini kita akan membawa satu topik yang diberikan oleh gereja, yaitu doa Paulus yang ada di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 dan 10. Atau temanya saya buat seperti ini judulnya, jawaban doa yang tidak sesuai dengan permohonan kita. Jadi jawaban doa ini tidak sesuai pastinya dengan untuk Paulus kalau kita lihat ya. Baiknya kita coba membacakan ayat ini dan perhatikan teksnya ini dengan baik-baik. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis mundur daripadaku. Ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kekurangan, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya. Dalam ayat 8 dikatakan, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru. Udah bukan 3 kali, dibilang tidak 3 kali berdoa, berseru. Berarti itu sudah all out berdoanya, sudah mengerang. Duri dalam daging itu sudah begitu tidak mengenakannya. Jadi sampai berseru 3 kali, bukannya berdoa tapi berseru, mengerang ya. Nah, nanti kita akan tinjau lagi lebih dalam lagi ya. Nah, setiap orang yang berdoa tentunya mau doanya dikabulkan Tuhan. Ya, sukacita kalau doanya dikabulkan Tuhan. Kalau semua hal yang dibawa dalam permohonan doa dijawab oleh Tuhan sesuai dengan kehendak kita. Bahkan kalau bisa doa dijawab secara instan, ya. Kalau kita mengerti bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita, waktunya ya, untuk kita kapan. Tapi kita maunya selalu kebanyakan, termasuk saya, maunya kalau doa, aduh Tuhan jawab dong cepetan gitu ya. Nyatanya dalam keadaan susah kita sering khawatir. Sepertinya Tuhan tidak mendengar doa kita. Patokan kita kalau doa tidak dikabulkan sesuai doa kita berasumsi. Ya, paling bahaya kalau kita berasumsi bahwa Tuhan tidak memberikan pertolongan. Dalam keadaan seperti ini bisa saja kita goyah, ya, mulai meragukan. Tuhan ada nggak ya? Tuhan nggak adil deh, ya. Tidak mendengar, putus asa, akhirnya hubungan kita dengan Tuhan jadi suam-suam kuku.
Ya, karena sedih bahkan bisa saja mengarah menjadi murtad dan karena terlalu stres mengatakan Tuhan tidak ada. Sedemikian berbahayanya Bapak Ibu yang terkasih ketika kita menilai doa yang tidak dikabulkan itu menyatakan bahwa Tuhan tidak sayang sama kita. Ya. Tapi kalau kita membaca dengan seksama, ya di situ bisa kelihatan bahwa ternyata duri dalam daging itu merupakan juga salah satu alat Tuhan untuk menjagai kita semuanya. Ya, dalam konteks daripada perikop ini adalah mengenai kesombongan. Coba kita periksa, adakah masih ada kesombongan kita? Atau duri-duri yang sengaja Allah timbulkan karena ulah kita, ya, yang suka memfitnah, berkata-kata yang tidak baik, ya, kelakuan yang mungkin ada yang materialistis, ya, banyak hal-hal yang mungkin membuat Tuhan menciptakan duri dalam daging dalam hidup kita. Makanya Tuhan tidak mau kabulkan. Daripada kita beli mobil, kemudian menjadi hutang piutangnya bertumpuk, lebih baik Tuhan bilang tidak untuk saat ini. Ya, kita tidak bisa memaksakan Tuhan. Tidak bisa menjadikan Tuhan itu sebagai suruhan atau alat sebagai pemuas kehendak kita. Haruskah kita kecewa? Bahkan iri ketika kita melihat teman-teman kita, kok dia orangnya biasa-biasa aja, tetapi kok dia bisa kayaknya lebih oke tuh ya. Dia bisa membeli mobil untuk dia bekerja, sementara saya yang sudah berdoa terus-terusan tetapi Tuhan belum mengabulkan doa saya. Ya, mulai ada duri dalam daging. Tuhan bilang, saya taruh duri dalam daging dulu. Supaya kita mau bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Kemudian di dalam 2 Korintus tadi, 2 Korintus 7 dikatakan duri dalam daging. Ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Kalau menggocoh dalam bahasa aslinya, dalam teks aslinya itu adalah kolavize ya dalam bahasa Yunani. Dan dalam bahasa Inggris disebutnya itu buffet. Jadi tonjokan yang berulang-ulang, itu menggocoh. Tapi enggak bikin mati, cuman enggak nyaman aja. Ya, orang bilang itu kalau aduh kok kaki saya enggak enak ya, ini kesusuban nih kayaknya. Nah itu dia, duri dalam daging. Enggak enak sekali tapi enggak mematikan. Sengaja dibikin terus ada oleh Tuhan. Sebagai sarana untuk terus mawas diri. Ya. Ya, kalau kita lihat dalam 2 Korintus 12 ayat 8 dikatakan apa? Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Nanti kita lihat sebenarnya Paulus itu adalah seorang yang mengeluarkan unek-uneknya. Bukan aku seperti aku gitu kan dia bilang ya. Dia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi dia dalam 2 Korintus 2 ini, 12 ini, Yesus banyak mengungkapkan apa yang dia mau, ya. Apa yang sebenarnya dia rasakan pada saat itu. Seperti kita ketahui Bapak Ibu sekalian, ia lahir di kota Tarsus ya. Tarsus itu merupakan tempat budaya dan tempat intelektual Yahudi. Banyak filsuf-filsuf besar ada di sana. Jadi Paulus ini bukan orang sembarangan Bapak Ibu sekalian ya. Oleh sebab itu Tuhan tahu bagaimana untuk mengontrol sikapnya Paulus ini supaya dia tidak sombong. Ya, dia memberikan duri dalam daging. Oleh sebab itu Tuhan tidak menjawab doa Paulus, ya, dikatakan sudah 3 kali aku berseru, tetapi kenapa Tuhan engkau tidak menjawab aku? Ya, rupa-rupanya juga Paulus juga sadar di sini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Penyataan apa? Paulus tuh diangkat ke surga di tingkat ketiga surga, dibawa ke Firdaus. Ya, banyak kali. Nanti kita lihat ya dalam konteksnya. Coba kita lihat di 2 Korintus 11 ayat yang
22 dan 23. Ya, kita coba baca 2 Korintus 11 ayat 22 dan 23. Di situ kita lihat konteksnya itu luar biasa. Itu Paulus mencoba untuk mengeluarkan undek-undeknya ya, tetapi itu tidak dia lakukan. Dia hanya ingin mengatakan itu. Ya. Nih. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Jadi dia seperti mengeluarkan undek-undeknya di dalam 2 Korintus 11 ini. Saya mencoba melihat untuk konteks yang sebelumnya, ya. Di sini banyak kali Paulus ini mengemukakan bagaimana ada benih kesombongan dalam diri dia. Walaupun pada akhirnya dia mengerti bahwa semua itu dilakukan oleh Tuhan. Ada duri dalam daging adalah untuk mengontrol tingkah lakunya dia. Dia sebagai seorang filsuf tentunya ya, dia hafal benar bagaimana budaya-budaya Yahudi pada zaman itu, ya. Dengan teliti dikatakan Gamaliel memberikan pengajaran hukum Taurat itu dengan teliti kepada Saulus. Luar biasa. Tuhan tahu ya, Tuhan tahu bahwa keadaan itu bisa membuat Paulus menjadi tinggi hati, ya, bisa menjadi sombong. Saya kan diangkat ke surga oleh Tuhan ya, sampai tingkat yang ketiga. Ya sudah, jadi kalian tidak ada apa-apanya. Itu yang dia mau katakan, tetapi itu dia tidak katakan. Cuma saya juga bisa, tetapi saya enggak seperti itu. Ya, saya orang Ibrani, saya bisa berbuat semau saya, tapi enggak. Saya sekarang adalah rasul daripada Tuhan. Ya, dia menyadari itu semuanya. Ya, seperti juga Tuhan memahami hati manusia. Ya, jadi Tuhan itu memberikan pilar-pilar yang menjaga bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan Paulus. Begitu Tuhan hebatnya. Kalau kita baca ya di dalam Yeremia 17:10a, Tuhan memahami hati manusia. Tuhan memahami hati Paulus. Tuhan memahami hati kita semua orang-orang berdosa. Ya, dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 10a, Tuhan mengetahui hati manusia. Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Kemudian ada lagi banyak dikatakan bagaimana Tuhan mengetahui apa dalam hati kita, apa yang kita pikirkan. Tuhan mengerti segala niat dan cita-cita manusia. Ya, dalam 1 Tawarikh 28 ayat 9. Terus Roma 3 ayat 10. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ya, ini dalam surat kepada orang di Roma. Semua yang dikatakan Paulus ini merupakan adalah wahyu daripada Roh Kudus yang disampaikan kepada orang-orang di Roma. Dan Korintus ini sebagai tempat yang dibilangnya itu tempat perdagangan, dan di sana itu banyak sekali kejadian-kejadian perzinahan di kota Korintus. Banyak surat-surat Paulus yang begitu kerasnya menentang percabulan, ya, perzinahan dan perbuatan-perbuatan maksiat yang ada di Korintus. Sehingga banyak orang menjadi sebel, ya. Ini si Paulus bawel amat sih gitu ya. Tapi Tuhan tahu bahwa Paulus ini memang akarnya dari seorang yang sangat-sangat ekstrim. Dia bekas seorang pembunuh. Tuhan tahu itu. Jangan-jangan nanti kalau Tuhan tidak memberikan duri dalam daging itu, Paulus akan menjadi orang yang juga kembali lagi kepada seperti babi ya. Udah keluar dari kubangan, masuk lagi ke kubangan. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu karena ada rencana Tuhan yang besar bagi Paulus. Ya. Begitu banyak ya kitab Injil yang dia tulis di dalam Alkitab. Ya. Terus apakah benih kesombongan yang kita tidak sadari? Ya. Apakah ada benih kesombongan seperti Paulus dalam hidup kita? Ada keinginan Paulus untuk mengungkapkan ini semua. Bahkan dalam 2 Korintus 11 sampai 17, 18, Paulus menyatakan, memang ada banyak orang yang membanggakan hal-hal keduniaan. Jadi saya mau juga berbangga-bangga, kata Paulus. Ya, ini dia ungkapkan semua bukannya menyombongkan diri, tetapi dia menerima duri itu. Dan dia jujur bahwa dia juga pengen berbangga.
Tetapi ternyata nggak tepat seperti itu. Ya, nggak enak kan kalau ada duri dalam daging kita, jalan aja kita bisa tertatih-tatih, nggak bisa berjalan dengan normal ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Tuhan memberikan itu semua adalah demi terlaksananya rencana Tuhan dalam kehidupan Paulus. Tuhan bisa memakai Paulus dan Tuhan juga bisa memakai kita. Nah pertanyaannya adalah, apakah kita sadar ketika kita mengalami suatu kejadian yang tidak enak, kita berdoa dan Tuhan tidak mengabulkan doa kita tersebut? Apakah respons kita sama seperti Paulus? Cukuplah dalam kelemahan aku kuat di dalam Kristus. Zaman pandemi seperti ini, ya, banyak orang yang sudah PHK, sudah habis-habisan ya. Kemarin kami baru kembali dari Bali, sangat menyedihkan ya. Itu yang Legian yang biasanya begitu ramai ya, itu seperti kota mati. Tidak ada satupun toko-toko itu yang buka. Semuanya sepi. Makan jam 9 itu Satpol PP sudah mulai berkeliaran ya. Jadi kalau Paulus bisa menyikapi doa yang tidak dikabulkan, bagaimana dengan kita? Apa kita menjadi kecil hati atau kita menyadari apa ya rencana Tuhan dalam hidup aku? Apa ya, kenapa ya kok aku mengalami duri dalam daging hidupku seperti ini, ada apa ya? Mungkin itu yang kita mesti lakukan. Sehingga kita tidak putus asa, malah kita menjadi orang yang lentur, yang tidak gampang patah semangat, yang tidak gampang berputus asa. Tetapi kita melihat Paulus yang justru dia sampai melakukan perjalanannya sampai ke Roma, sampai ke Asia. Itulah Paulus. Kalau dia memang merasa udah kesel, aduh Tuhan, saya udah dari orang pembunuh, saya kemudian percaya Engkau sebagai Mesias. Kok saya seperti ini? Tetapi Paulus tidak seperti itu. Dia menyikapinya dengan tepat. Ya, dia melihat bagaimana rencana Tuhan dalam hidup saya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menyikapinya dengan benar? Apakah kita tetap mau, pokoknya Tuhan doa saya ini, jawab. Ya, enggak seperti itu, ya. Apa sih duri dalam dagingnya si Paulus ini? Dalam 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 14, itu Paulus harus menghadapi rasul palsu, ajaran palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul Kristus. Ya, ada pihak-pihak yang tidak suka pada Paulus karena surat-suratnya yang sangat keras tentang moral, ya, tentang kawin campur, tentang seksualitas dan lain sebagainya. Sekarang apakah duri dalam daging kita yang kita doakan mungkin udah lebih daripada 3 kali. Mungkin udah terus-terusan tiap hari, udah Tuhan, tolong Tuhan ya. Tetap aja Tuhan gak mau angkat duri itu dalam hidup kita. Ya, mungkin ada kesombongan kita, lupa diri. Ya, dan juga Tuhan mau kita dekat terus dengan Bapa. Bapa kita senang bila kita dekat dengan Dia. Nah, kenapa Tuhan menjawab tidak atas doa Paulus? Ya, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 12 ayat 9. 8 dan 9. Dikatakan tadi, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Inilah sikap Paulus, respon dia terhadap duri yang belum diangkat oleh Tuhan itu. Dia tahu, dia sadar itu. Ya, oleh sebab itu katakanlah, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dia mengatakan begini, aku perlu Engkau Tuhan. Dalam kelemahanku, biarlah kehendakmu yang jadi. Ya. Apa? Kenapa lagi Tuhan tidak menjawab atas doa Paulus? Tuhan paham akan sifat karakter manusia yang bisa menjadi sombong, lupa diri tadi. Tuhan tahu semuanya. Ya. Kemudian apa lagi? Tuhan mau menjaga kita semuanya. Ya, ada pilar-pilar, ada duri-duri
yang kelihatannya Tuhan kok begini, tapi justru duri itulah yang tetap ada, yang menjadi perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita nggak sombong, kita nggak ngomong sembarangan mengenai orang, nggak gosip gitu ya. Apalagi sih? Ya itu tadi, Tuhan memakai duri dalam daging kita sebagai alat pengontrol. Ya, dalam hidupnya Paulus. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, kita juga harus berhati-hati ketika duri-duri dalam hidup kita Tuhan tidak angkat. Jangan putus asa Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sebagai penutup, kesimpulannya adalah tanggung jawab kita untuk mengelola hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup dengan rendah hati, mengasihi Tuhan dan sesama. Allah memberi pemeliharaan dan penjagaan agar kita dimungkinkan untuk hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Walau Tuhan izinkan sakit penyakit, orang-orang dan kejadian yang mendera kita untuk mengontrol kita dari kesombongan. Menarik pujian ya. Wah, kalau ada apa maunya dipuji gitu ya. Itu Tuhan kasih duri tertentu yang membuat kita tidak melakukan hal tersebut ya. Tuhan itu kelihatannya jahat, tetapi Tuhan sungguh baik dalam setiap keadaan. Jadi jangan putus asa ketika doa kita tidak dijawab Tuhan. Bukan tidak dijawab Tuhan, Tuhan menjawab tidak. Beda ya, Tuhan menjawab tidak dan Tuhan tidak menjawab, itu beda Bapak Ibu yang terkasih ya. Kemudian ini ada satu cerita ya, yang saya baca ya, mengenai cerita doa tentang meminta ya. Dan terlebih lagi dasarnya ada seperti ini dalam Yohanes 5 ayat 14 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Dan kita berani menghadap Allah karena kita yakin Ia mengabulkan doa kita kalau kita minta apa saja yang sesuai dengan kehendaknya. Artinya apa? Disesuaikan dengan rencana Tuhan dan waktunya Tuhan. Jadi kalau tidak, Tuhan menjawab tidak untuk doa kita, kita harus bersyukur bahwa Tuhan menjagai kita. Oh, ini mungkin ada sesuatu yang masih salah dalam hidup kita. Tuhan kasih duri dalam daging. Sombong, gak dikasih mobil tetap, kasih motor dulu. Nanti naik lagi, punya mobil. Pulang-pulang mobil kecil, kemudian mobil besar gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi saya cepat saja, ini ada satu cerita ya, motivasi ya. Sedikit ya. Seperti ini ceritanya Bapak Ibu. Pada suatu hari hidup seorang remaja, dia melakukan apapun yang remaja lakukan. Kini dia duduk di bangku SMA. Oh, ini anak SMA nih ya. Banyak pelajaran yang dia dapatkan, termasuk pelajaran agama. Dia mempunyai sisi agama yang dinamis ya. Bahkan bisa dikatakan lebih dari remaja seumurnya. Kisah ini berawal dari saat dia menginginkan sebuah motor. Keluarganya sangat miskin, sangat tidak memungkinkan dia untuk membeli motor. Maka dia berdoa kepada Tuhan. Saat bangun tengah malam, dia berdoa. Saat dia bangun di subuh, dia berdoa. Ya, saat dia sedang istirahat, dia berdoa. Saat dia pulang sekolah, dia berdoa. Saat dia beristirahat di rumah pun dia kembali berdoa. Dan saat sebelum tidur, dia berdoa. Terus saja dia berdoa kepada hal yang sama. Dia minta motor ya. Kemudian tidak terjadi apa-apa ya. Berbulan-bulan dia minta tapi tidak terjadi apa-apa. Motor tetap aja nggak ada. Dia mencoba optimis. Mungkin Tuhan masih mengurusi doa orang lain nih. Dia berpikir seperti itu. Kali ini dia lebih giat dalam membaca, berdoa. Bahkan tatkala di perjalanan dia berpapasan dengan orang yang mempunyai motor tersebut, dia langsung berdoa kepada Tuhan. 1 bulan berlalu, 6 bulan berlalu, tahun berganti tahun. Terus saja dia berdoa tak hentinya sampai bosan katanya ya. Gak bosan-bosannya dia berdoa. Salah satu malaikat yang melihat hal itu menanyakan kepada sang remaja, kenapa sih kamu gak bosan? Bukannya kamu tahu kalau doa tidak dikabulkan berarti itu bukan rezeki kamu, kata si malaikat ya. Kemudian sang remaja berpikir sebentar. Dengan hati ikhlas dia menjawab, aku akan terus berdoa. Jika itu bukan rezekiku, terus kenapa sampai sekarang Tuhan masih mengizinkan aku untuk berdoa? Kalau itu bukan rezekiku, seharusnya Tuhan mencabut doa itu, bukan? Nah, kini genap 4 tahun setelah kejadian itu, anak tersebut masih saja giat berdoa. Walau apa yang diinginkan sudah ketinggalan zaman, ya.
Malaikat tersebut heran. Dia kemudian bertanya kepada Tuhan, "Oh Tuhan, mengapa engkau tidak mengabulkan doaku? Apakah itu terlalu berat untuk Anda? Apakah Anda tidak sanggup? Bukannya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan?" Lalu Tuhan membisikkan sesuatu kepada malaikat tadi. Kata-kata yang sangat bijak. Kata Tuhan begini, "Aku senang dan aku masih ingin melihat indahnya dia berdoa." Saat tahun ke-7 apa yang terjadi? Remaja tersebut mendapatkan sebuah mobil terbaru dan sebuah undian di TV. Malaikat heran dan bertanya lagi kepada Tuhan, "Tuhan, bukannya dia minta motor?" Ya, ini kata malaikatnya. Lalu Tuhan menjawab ringan, "Inilah hadiah untuk penantiannya. Bahkan aku akan menambahkan rezekinya lebih dari sekedar apa yang dia minta." Intinya apa? Doa tidak harus selalu Tuhan jawab iya. Kadang jawaban Tuhan itu tidak, karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk anak-anaknya. So Bapak Ibu yang terkasih, jangan putus asa ketika Tuhan menjawab tidak. Ketika Tuhan tidak mengangkat duri dalam daging kita. Itu bukan karena Tuhan tidak adil, bukan karena Tuhan tidak sayang. Tetapi justru dalam duri itu ada penjagaan Tuhan. Tuhan memberikan doa kita, menjawab doa kita iya. Ketika memang Tuhan melihat kita sudah mampu untuk menerima berkat-berkat itu. Dan Tuhan memberikan jawaban ya ketika memang kita siap. Amin untuk firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Silakan pemusik dan WL singer, kita menyanyikan Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Haleluya. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita ulangi kembali. Izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Waktu Engkau adalah waktu yang terbaik Tuhan. Mendengarkan firman ini kembali kami diingatkan bahwa apa yang kami minta belum tentu apa yang terbaik untuk kami. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami selama ini memaksakan kehendak, menempatkan Tuhan hanya sebagai alat pemuas kebutuhan kami saja. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau memberikan duri dalam daging. Karena itu merupakan salah satu cara penjagaanmu untuk dekat denganmu. Perlindunganmu yang terkadang tidak mudah kami mengerti. Kami hanya mau melihat hal-hal yang bombastis. Memang terkadang Engkau menjawab doa
kami anak-anak-Mu secara instan. Penyakit Engkau sembuhkan. Kami bersuka cita. Kami berdoa Engkau memberikan pekerjaan. Kami bersuka cita. Tetapi ketika Engkau memberikan duri dalam daging, mungkin tidak sebentar itu ada. Tetapi kami mulai berkata, Tuhan gak adil. Tuhan gak ada. Sementara teman-teman saya yang seusia saya, mereka sudah sukses. Kenapa Tuhan begitu jahat kepada saya? Mulai malam hari ini kami mau mengatakan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Karena Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita. Tuhan tahu sifat-sifat kita mana yang harus diperbaiki. Jadi melalui duri itu kita boleh mawas diri. Berdoa kepada Tuhan. Mohon kekuatan agar Tuhan dan Roh Kudus terus memimpin hidup kita. Agar Tuhan menyegerakan untuk meniadakan duri-duri tersebut dalam hidup kita. Tuhan terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Yang juga untuk hamba-Mu sendiri ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik. Allah yang sangat baik. Dan penjagaan-Mu tidak hanya melulu melewati hal-hal yang enak. Memberikan berkat yang enak. Tetapi melalui ujian. Engkau akan mengangkat kami ke level yang lebih tinggi lagi. Seperti Paulus Tuhan. Seperti Paulus seorang pembunuh kaum Kristen, tapi dia kau boleh pakai dengan luar biasa. Kami pun rindu Tuhan untuk kau pakai ya Bapa. Pakailah kami anak-anak-Mu untuk memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan kami serahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Sehingga kami boleh terus bertumbuh iman kami di dalam Engkau apapun keadaannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah melayani-Mu, ampuni kesalahan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat pada malam hari ini. Mari siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Kan ada kebangkitan yang besar di negeri kami Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Kan ada kebangkitan yang besar. Kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan. Kan ada kebangkitan yang besar. Kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Mazmur pasal 46 ayat 2 sampai 4 berkata demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Pada malam hari ini, pada kesempatan ini, mari kita menaikkan doa di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk situasi dan stabilitas keamanan nasional, khususnya yang telah terjadi kekerasan oleh sekelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak, Papua. Mari ya Tuhan, Kau sendiri yang mengamankan negeri kami. Mari ya Tuhan, Kau yang memberikan kestabilitasan nasional atas negeri kami Indonesia ini. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati pemerintah dan aparat Polri, TNI untuk menjamin keamanan warga, menghentikan kekerasan tersebut ya Tuhan, serta mengusut tuntas jaringan teroris dan mengantisipasi segala teror-teror yang ada. Mari Tuhan, pertolongan-Mu atas mereka, atas aparat yang ada,
Biarlah Tuhan mereka bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Kepada mereka ya Tuhan, Engkau telah memberikan beban itu untuk mengamankan atas negeri kami ya Tuhan. Sehingga keamanan dan kondisi yang baik boleh terjadi atas negeri kami ya Tuhan. Bapa, Engkaulah yang akan memberkati mereka. Kekuatan itu Kau berikan kepada mereka untuk menjalankan tugas mereka ya Tuhan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan dalam menangani setiap permasalahan yang terjadi di Indonesia ini. Ya Tuhan, mari Engkau sendiri, kiranya hikmat-Mu, kekuatan-Mu turun atasnya, atas mereka ya Tuhan. Bapa, kami mengharapkan yang terbaik daripada Tuhan. Kami mengharapkan Tuhan sendiri untuk turun campur dalam hal perkara-perkara di atas negeri kami ini ya Tuhan. Kami adalah bangsa yang besar. Kami boleh datang kepada Tuhan. Sebagai orang-orang percaya kami berdoa ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri, Tuhan Yesus, yang akan menolong tiap para aparat, bahkan presiden dan wakil presiden, dan segala jajarannya. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami naikkan doa kami ini di hadapan Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Syukur, kami mengucap syukur ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Shikanala yarata kamayarata. Shikiorota sekaralala bayara. Haleluya. Roh Kudus. Roh Kudus. Ini kami Bapa, ini kami. Kami merendahkan diri sebagai imam. Kami merendahkan diri sebagai seorang hamba. Kami merendahkan diri sebagai seorang sahabat. Dan kami merendahkan diri sebagai seorang prajurit yang akan berada di garda terdepan untuk menyatakan segala kemuliaan yang hanya untuk Tuhan. Terima kasih untuk segala firman yang Kau berikan. Kami tahu Tuhan, ungkapan-Mu, rasa hati-Mu, itu yang termeterai di dalam firman-Mu. Kami dengar, siapkan hati kami Bapa, supaya kami boleh mengerti isi hati-Mu, supaya kami boleh mengerti detak jantung-Mu pada saat kami memuji dan memuliakan-Mu. Ada roh penyembahan dalam hidup kami, ada roh kerendahan hati di dalam hidup kami. Penyembahan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Segala kuasa yang bukan daripada Tuhan, bahkan tumbuh-tumbuhan liar yang ada di dalam hidup kami, yang bukan daripada-Mu, kami cabut Tuhan. Dengan nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami lepaskan kuasa ilahi yang akan termeterai, tertanam di dalam roh, jiwa dan pikiran kami. Tubuh kami menjadi sempurna, menjadi penyembah-penyembah-Mu. Bapa, kami serahkan anak-anak-Mu Tuhan. Yesus. Hiaralala bashanda. Hinnanala yarata kamayarala. Shikana yaralala bayarata. Haleluya. 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 Yesus. 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 Shikana yarata bakalaya. Oh Tuhan, kami bawa jemaat-Mu Aba. Kami bawa jemaat-Mu dari anak-anak, dewasa muda, bahkan orang tua. Kami bawa mereka ya Aba. Gereja ini akan melahirkan Spirit Lois. Gereja ini akan melahirkan Spirit Neenuik. Gereja ini akan melahirkan
Spirit oleh Timotius. Gereja ini akan melahirkan bahkan spirit dari Paulus. Bawa jemaatmu Bapa, bawa mereka masuk dalam hadiratmu. Setiap penyembahan, setiap pujian, ada korban, ucapan syukur, korban yang termeterai, karena Engkau sendiri yang mengambil alih dalam setiap korban itu. Kami serahkan juga Tuhan, hamba-hamba-Mu di tempat ini, dalam setiap pemberitaan firman Tuhan. Rema itu yang akan berbicara. Ada padamu Tuhan, ada padamu ya Bapa, ada padamu Yesus, ada padamu ya Roh Kudus. Shikana ya Rala. Ada padamu Tuhan. Proses itu akan terjadi, pertumbuhan terjadi pada setiap jemaat-Mu, pada hamba-hamba-Mu yang akan melayani di tempat ini. Spirit itu akan tumbuh. Spirit itu akan tumbuh dari anak-anak sekolah minggu. Dari anak-anak sekolah minggu akan terbangun. Ya Abba, jamah anak-anak-Mu, jamah anak-anak sekolah minggu ini. Kau persiapkan mereka, Kau persiapkan dengan kuasa darah-Mu. Kami juga menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu ini Tuhan. Jikalau ada roh yang bukan daripada-Mu, kiranya Engkau menghancurkannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, yang mempersiapkan hati untuk ibadah raya, ibadah kategorial yang sudah dipersiapkan. Bapa, proses semuanya yang sudah ditata, ini persembahan kami, kuduskan dan sucikan, boleh menjadi yang terbaik dari Engkau, dan boleh tumbuh di dalam hidup kami jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hadirlah Engkau di dalam setiap keluarga, hadirlah Engkau setiap pekerjaan kami, hadirlah Engkau di dalam setiap pergumulan kehidupan anak-anak-Mu. Belas kasihan-Mu turun yang akan menjumpai pada setiap hati anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita telah menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Saya percaya doa yang lahir dari iman besar kuasanya. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Kita akan satu pujian, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih karena Engkau telah hadir ibadah doa kami ini, dan kami percaya Engkaulah Allah kami yang mendengarkan segala seruan doa kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menerima jawaban doa kami Tuhan yang Engkau telah sediakan bagi kami. Tuhan Yesus, biarlah dalam minggu-minggu ini Tuhan terus memimpin hidup kami, sehingga kami boleh selalu ada di dalam
pimpinan dan kasih-Mu semata-mata. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan tutup ibadah doa ini dan kami percayakan hidup kami di dalam tangan-Mu. Karena itu sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu sekarang terimalah dengan sukacita anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, selamat malam saudara-saudara. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Bagi saudara-saudara yang sudah divaksin, sudah lengkap 2 kali divaksin, tetaplah memakai masker. Ya, kalau keluar rumah tetap pakai masker. Bagi lansia yang belum divaksin, gunakan kesempatan untuk divaksin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.